Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar fikih, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat rohani dan sehat jasmani. Anak-anak, mari kita belajar fikih. Masih pelajaran 1. Apa? Tentang mandi wajib. Pada pertemuan terdahulu, anak-anak masih ingat? Kita belajar fikih pelajaran 1 tentang poin C. Apa itu? Tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat? Apa yang dilarang bagi perempuan haid? 1. Masih ingat? 1. Perempuan haid dilarang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya. Yang kedua, siapa yang ingat? Yang kedua, perempuan haid dilarang puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, perempuan haid dilarang apa? Perempuan ketika sedang haid, maka dia dilarang melakukan tawaf di Baitullah. Yang keempat, ada yang masih ingat? Perempuan haid dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir, bagi seorang perempuan yang sedang haid, maka dia dilarang apa? Maka perempuan yang sedang haid yang kelima adalah dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya, seperti iktikaf. Oleh karena itu, ketika perempuan sedang haid tidak perlu masuk ke dalam masjid, tidak perlu iktikaf. Karena itu dilarang menurut ajaran agama kita. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu pelajaran minggu yang terdahulu. Sekedar Bapak mengingatkan supaya anak-anak tidak lupa. Maka perlu diingatkan kembali tentang pelajaran minggu yang terdahulu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang poin D. Silakan anak-anak buka di buku fikih halaman berapa? Halaman 8 sampai 9. Di situ di poin D ada hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Halo anak-anak, jangan lupa ketika perempuan itu sedang haid, ada yang dilarang, tapi juga ada yang diperbolehkan. Maka hari ini kita akan mempelajari apa saja yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam, sehingga perempuan haid dalam keadaan haid boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Mari kita lihat apa yang diperbolehkan. 1. Perempuan yang sedang haid maka diperbolehkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikir? Zikir bisa kita artikan menyebut. Zikir juga bisa kita artikan mengingat. Kalau zikir kita artikan menyebut, berarti melalui lisan. Zikir kepada Allah melalui lisan berarti menyebut asma Allah. Tapi kalau zikir yang kita artikan mengingat, mengingat itu berarti letaknya di mana?
berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Maka perempuan yang sedang haid, tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan yang sedang haid diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak-anak? Sekarang yang kedua, apa yang diperbolehkan ketika perempuan itu sedang haid? Kok boleh? Kok diperbolehkan? Yang kedua, perempuan itu ketika sedang haid, dia diperbolehkan ikhram dan wukuf di padang Arafah dan seluruh kegiatan ibadah haji dan umroh. Yang tidak boleh apa? Ketika perempuan haid itu tidak boleh tawaf di Baitullah dan Ka'bah. Ingat, ketika kita sedang haid boleh ikhram. Apa itu ikhram? Misalnya ketika dia laki-laki, maka dia menggunakan pakaian putih 2 lembar tanpa menggunakan pakaian yang berjahit. Boleh wukuf dan boleh melakukan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji dan umroh. Yang tidak boleh tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali dia mengelilingi Ka'bah? 7 kali. 7 kali mengelilingi Ka'bah tidak boleh sebelum dia suci. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, kerjakanlah apa yang dikerjakan orang berhaji, namun engkau jangan tawaf di Baitullah hingga engkau dalam keadaan suci. Itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi jelas, teorinya pas, ada rujukannya hadis tadi, hadis Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, ketika perempuan haid, yang ketiga diperbolehkan apa? Ayo. Ya, ada yang masih ingat? Ketika perempuan itu haid, yang ketiga maka dia diperbolehkan makan dan minum bersama haid. Dari mana rujukannya? Maka kita melihat hadis Rasulullah SAW. Boleh ketika perempuan itu haid makan dan minum bersama wanita haid, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makan bersama orang haid. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan jawaban apa? Makanlah bersamanya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Itulah 3 hal yang diperbolehkan ketika perempuan sedang haid. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.